Halo, assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, saya Vi Ainil Mufidah, NIM 200306546060 dari kelas PSA 20. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 8 mengenai sistem ekskresi organ ginjal. Sebelumnya, pasti sudah tahu kan, ginjal merupakan salah satu organ dalam sistem ekskresi yang berfungsi mengeluarkan limbah berupa urin. Nah, tapi kalian tahu gak sih bagaimana proses pembentukan urin itu? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita ketahui dulu nih bagaimana struktur dari ginjal. Yang pertama yaitu terdapat arteri, kemudian terdapat vena. Untuk struktur paling luar ginjal yaitu terdapat kulit ginjal atau cortex renalis. Kemudian di bawahnya terdapat medula renalis di mana terdiri dari nefron, tubulus, dan saluran medula, dan disinilah tempat proses pembentukan urin. Kemudian terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis. Terakhir terdapat ureter. Nah, dalam nefron itu sendiri terdiri dari kapsula Bowman, glomerulus, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Nah, selanjutnya kita masuk materi tahap pembentukan urin, di mana yang pertama yaitu tahap filtrasi. Nah, pada tahap ini darah mengalir melalui arteri eferen ginjal, kemudian masuk ke dalam glomerulus. Nah, di sini tekanan darah akan menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler glomerulus. Sementara darah dan protein akan tetap pada kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori kapiler glomerulus. Nah, pada penyaringan ini menghasilkan filtrat berupa urin primer yang akan disimpan sementara pada kapsula Bowman. Kandungan dari urin primer itu sendiri terdiri dari urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi, di mana pada tahap ini urin primer akan masuk ke dalam tubulus proksimal dan terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut lagi ke dalam sel, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Nah, hasil dari tahap reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Urin sekunder ini selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Kandungan dari urin sekunder yaitu terdiri dari air, garam, urea atau penimbul bau pada urin, dan urobilin atau pemberi warna kuning pada urin. Nah, selanjutnya yaitu tahap augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Nah, pada tubulus distal inilah terjadi proses augmentasi atau pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam urin sekunder. Nah, ketika semua zat telah bercampur, inilah yang disebut urin sesungguhnya. Urin ini akan disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal yang selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Nah, kandungan dari urin itu sendiri terdiri dari 95% air dan zat yang terlarut seperti urea, asam urat, dan amonia, NaCl, urobilin, dan zat-zat yang berlebihan di dalam darah seperti vitamin B dan C, obat-obatan, serta hormon. Nah, selanjutnya terdapat kandung kemih. Kandung kemih sendiri merupakan tempat menyimpan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan sinyal kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra.